Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Permatasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim dari SMP Negeri 3 Tanjung Agung. Hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi dan saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Erawati, sebagai guru matematika di SMP Negeri 3 Tanjung Agung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi. Desi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Hari ini ya Bu ya, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Untuk saya dapat mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan saya melakukan ini ya Bu ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa sih Bu kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuan yang ingin capai yaitu bisa itu dapat mengklasifikasikan dan membuat jaring-jaring balok dan kubus gitu mendatar ya. Jadi tujuan Ibu untuk mengklasifikasikan bangun datar gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu area pengembangan yang tidak Ibu capai? Di sini saya memilih area penilaian yaitu yang ada dua Bu ya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang dimana pengetahuan itu siswa itu dapat memahami dan membandingkan mana yang kubus, balok dalam segi kontekstual atau kehidupan sehari-hari seperti itu. Sedangkan keterampilan siswa dapat membuat jaring-jaring baik itu balok, kubus maupun tabung atau prisma itu Bu, dari media pembelajaran seperti kardus ataupun karton seperti itu. Jadi Ibu ada dua ya area pengembangan Ibu ya. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana sih rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas Bu? Mungkin dari strategi, model atau metode kira-kira. Ya. Dari strategi yaitu saya membagikan berpihak pada murid. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu model pembelajaran PBL, problem based learning Bu ya. Dan juga saya di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi di pembelajaran sosial emosional gitu Bu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi, terintegrasi emosional ya, sosial emosional ya, menggunakan PBL ya. Oke. Jadi bagaimana media pembelajarannya Bu? Apa yang akan digunakan di dalam kelas? Itu media pembelajaran saya gunakan yaitu sarana prasarana di sekolah yang ada Bu ya. Misalnya itu proyektor, laptop, ya media seperti itu Bu. Nah Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa, kelas berapa, dan di jam berapa Bu? Kebetulan Bu ya, hari Senin kan ada mata pelajaran saya di kelas 9 Bu ya, 9 C. Pada hari Senin jam kedua jam 3 Bu ya. Jam pertama kan upacara, jam kedua jam ketiga itu pembelajaran matematika Bu di kelas 9 C. Baik, jadi nanti hari Senin kelas 9C jam 2 sampai jam 3 Bu ya. Oke, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan mengobservasi di kelas, saya akan melihat dan mencatat hal apa yang akan terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Setelah melakukan observasi di kelas, kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Dan akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang kita dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Kira-kira? Yang saya dapatkan hari ini saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran nanti Bu. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran Bu kira-kira media apa yang akan digunakan. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada observasi ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Ya, demikianlah percakapan pra-observasi kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa nak? Kalau belum silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap. Doa mulai. Utami, Bu. Haji Pangestu, Alia, Aril, Ebi, Erza, Hendra, Jeffrey, Kaila, Kevin, Kiki Amelia, Kiki Farel, Kilvin, Leticia, M. Abde, Marwa, Mayan Sari, Naufal, Bolas, Novelia, Ahmad, Rakista, Rapelia, Rapen, Nak Marwa, Binti. Nah, pada anak-anak, alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan dan kita dapat belajar pada hari ini. Apa kabar harinya hari ini sekarang? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum Ibu memulai pelajaran, kita akan membacakan dulu kesepakatan kelas kita. Apa sih kesepakatan kelas kita pada minggu-minggu kemarin yang sudah kita buat ya? Nah, sekarang kamu bacakan agar kalian dapat memahami apa saja kesepakatan yang ada di dalam kelas kita. Yang pertama yaitu yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, nah, bahwa kesepakatan kelas ini telah kita buat pada minggu kemarin. Jadi kalian harus menyepakatinya. Nah, apa sih sepakatan itu? Bahwa kalian harus menyepakati keempat kategori tersebut. Karena itu adalah hasil dari diskusi kita bersama. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian bisa yang pertama membuat model matematika, sistem persamaan linear dua variabel yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau nyata, bisa disebut dengan kontekstual. Yang kedua yaitu kalian bisa menyelesaikan persamaan linear variabel dua variabel atau SPLDV yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kamu akan menggunakan metode eliminasi. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Jadi anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan menanyakan dengan kalian pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin. Apa sih sistem persamaan linear apa yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang metode apa saja? Iya, metode grafik. Jadi metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Jadi kita akan mempelajari tentang metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini adalah kalian harus
mengeluarkan atau membuang salah satu variabel. Nah, jadi di sini Ibu akan menanyakan pertanyaan premantiknya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Misalkan kamu membeli 1 gelas es teh dan membeli 2 bakwan di kantin. Pernah kalian merasakannya? Apakah pernah kamu membeli telur, beras, atau gandum di warung? Itu adalah kehidupan sehari-harinya. Jadi kita itu pembelajaran ini bukan dalam pembelajaran di sekolah saja, tetapi kita berdampak juga, ada efeknya di kehidupan nyata. Itulah kata Ibu tadi, kehidupan sehari-hari. Kamu misalkan hari ini membawa uang 5.000, saya membeli bakwan 3, membeli esnya 2, itu adalah kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kamu sudah mengetahui persepsinya kemarin, yaitu tentang metode grafik. Sekarang kita akan mempelajari tentang metode eliminasi. Sebelum kita menggunakan metode eliminasi, itu ada teknik stop. Apa sih teknik stop itu? Teknik stop itu yaitu kesadaran diri, mindfulness. Mindfulness itu agar kalian bisa memahami keadaan diri kalian. Kalian bisa menelaah hidup kalian, menelaah pikir kalian. Jadi kalian itu biar sadar diri. Nah, kalau kan sadar diri membuat kalian lebih semangat kalau sadar diri itu. Berhubung ini ibu kan tidak masuk lututnya ke laptop itu. Jadi teknik ini menggunakan merasakan dan mendengar. Tidak ada melihat. Jadi kamu rasakan dan mendengar saja. Boleh relax, ini adalah relaksasi kalian. Tapi didengar, nanti setelah kamu mendengar teknik stop ibu atau mindfulness, ibu akan tanya perasaan kalian. Siap? Bismillah. Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil Anda. Sekarang Anda lihat sosok ibu Anda yang setiap hari Anda marah dan Anda tiba itu sekarang berada di depan Anda. Anda lihat wajahnya semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut kepadanya. Anda lihat kedua wajahnya yang semakin tua karena mungkin beliau sekarang sedang sakit, tapi tidak dia ceritakan kepadamu karena takut akan mengganggu sekolahmu. Anda lihat wajahnya yang semakin tua dan rambutnya semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia takut mengganggu pelajaranmu di sekolah. Tahukah engkau, mungkin di sana ibu sedang menahan lapar karena belum makan dan mencukupi semua permintaanmu. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau panggil ibu sebelum aku meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan dosa orang tua hamba, sayangi mereka seperti mereka menyayangiku saat aku kecil dulu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang itulah disebut dengan mindfulness. Mindfulness ini adalah kesadaran diri kalian bahwa kalian harus menyadari diri agar kalian lebih semangat untuk apa? Untuk belajar. Jadi yang hobi minggat, hobi malas, hobi rentak orang tua,
hobi. Jadi sebuah kehobian kalian itu harus kalian buangkan sedikit-sedikit. Apalagi kamu sudah mendengarkan mindfulness tentang orang tua. Mindfulness ini adalah kesadaran diri kalian. Nah, baiklah kita akan memasuki materi itu. Kamu mengamati dan mendeskripsikan atau mengaplikasikan bagaimana cara-cara menggunakan atau membuat model matematika menggunakan metode eliminasi. Kamu lihat ya. Baiklah, jadi di sini persamaan 1 sama dengan 4x tambah 2y sama dengan 13. Ini ada satunya, nanti ini persamaan 1. Sedangkan persamaan 2, 3x tambah y sama dengan 9.000. Itulah disebut dengan model matematika. Ini adalah model matematika. Cara mengeliminasi silakan kamu perhatikan. Ini ada metode eliminasi. Perhatikan. Nah, jadi ini adalah metode eliminasi yang dimana yang dieliminasi adalah dua y. Eliminasi tadi adalah membuang variabel. Ini variabel y. Variabel y ini akan dibuang. Nah, akan dibuang 2y dikurang 2y berapa? 2y dikurang 2y berapa? 2 dikurang 2 berapa? Nah, maka itulah disebut dengan eliminasi. Jadi dia mengeliminasi variabel y. 2 itu angka, variabel itu adalah huruf. Silakan kamu perhatikan tadi. Nah, dia akan mencari harga satu es krim. Depri. Kalau di sini foto aku, pas foto. Nah, berapa tadi harga burgernya berapa satunya? 2.500. Catat. Harga es krimnya berapa? 1.500. Bina tadi membeli 3 burger dengan 2 es krim. Coba kamu kalikan dulu. 3 burger berarti 3 dikali 2.500 kalikan berapa? 2.500 dikali 3 burger. Ayo berapa? Es krimnya berapa harganya tadi? 1.500. Pina tadi beli es krimnya berapa? Nah, berapa jadinya? 3.000. Ingat, berarti 3 burger uangnya berapa? 2.500. 2 es krim berapa? 3.000. Ya, ingat ya, bergerak. Lima x tambah 2y berarti 5 burger ditambah 2 berapa jadinya? 5 dikali harga burger tadi berapa? Harga burger tadi 2.000 dikali 5 dia beli 5
Vina tadi berapa? 1.500. Nah, 2 es krim berapa? 3.000. Coba kamu jumlahkan berapa dia akan membayar semuanya? 12.500. Nah, coba ya. Benar? Nah, dari penjelasan metode eliminasi ini, apa sih yang kalian belum pahami? Kalau cara membuat membuat model matematika sudah tahu? Membuat persamaan satu dan persamaan dua. Itu adalah model matematika. Kalau membuat eliminasi, menggunakan metode eliminasi, kamu cara menyelesaikannya, kamu harus mengetahui dulu variabel X dan variabel Y. Baru kamu akan jumlahkan seperti ini. Inilah yang terakhir, yaitu jumlah Vina membeli 5 donat dan 2 es krim. Berapa uangnya tadi? 15.500. Iya, 15.500. Nah, jadi penjelasan Ibu sudah kamu pahami tentang metode eliminasi, sudah bisa? Kalau sudah bisa, kamu buatlah satu kelompok. Boleh kelompok ini jadikan 2 kelompok, yang di belakang, yang di depan ada ke belakang. Nah, jadikan beberapa kelompok. Silakan. Bentuklah kelompok kamu. Atau Ibu secara acak. Coba bentuklah kelompok. Langsung nggak ada belakang, ada belakang. Jadi secara acak ini kamu secara acak tidak melihat atau rajin atau tidaknya, tetapi acak bagi kalian. Jadi kalian di sini harus berkolaborasi atau bekerja sama, gotong royong dalam mengerjakan suatu penyelesaian, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Jadi ini adalah lembar kerja kalian atau lembar kerja peserta didik LKPD, yaitu buatlah nama dulu, nama kalian, nama kelompok kalian, buatlah teman-teman. Lalu kamu jawab dari nomor 1 sampai nomor 3. Pasti pertanyaannya ada, Bu, boleh dan aku jawab nomor 1 dulu, boleh dan aku jawab nomor 3 dulu. Ada kan pertanyaan seperti itu? Nah, jadi kalau pakai pertanyaan seperti itu sudah lumrah dengan kalian. Jadi carilah mana yang kalian bisa dulu. Misalkan kamu bisanya nomor 3 dulu, kerjakan nomor 3 dulu. Kamu bisa nomor 2 dulu, kerjakan nomor 2. Tidak apa-apa. Tetapi kalian harus buat nomor nggak ya? Nah, buatlah nama-nama teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Permatasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim dari SMP Negeri 3 Tanjung Agung. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Saya di sini ditemani oleh pengajar praktik saya, Pak Ahmadoni, dan rekan sejawat saya, Bu Erawati. Selamat menyaksikan. Oke, Bu Era. Jadi kemarin saya sudah mengamati observasi Ibu ya di kelas berapa, Bu? Kelas 9C, Bu. Ya, di kelas 9C. Oke. Dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sudah terdapat nilai-nilai KSE di dalamnya, seperti sudah ada kesadaran sosial, kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus Ibu sudah melakukan relasi, Bu, ya, terhadap anak-anak, Bu, ya. Oke. Apa yang ingin Ibu capai, Bu, di pembelajaran selanjutnya? Jadi di sini saya ingin pencapaian saya ingin menarik minat belajar peserta didik, Bu, gitu. Ya, jadi Ibu Era ingin menarik minat peserta didik, ya. Menurut Ibu,
minat seperti apa yang ingin Ibu capai tersebut, Bu? Menurut pendapat saya minat itu seperti tadi itu saling mengayomi, berkolaborasi dalam kelompok Bu ya, terus sikap atau perilaku mereka yang baik begitu Bu. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak itu dapat mengayomi, berkolaborasi, dan bersikap baik, Bu ya. Oke, strategi apa, Bu, yang ingin Ibu lakukan untuk menaikkan atau meningkatkan minat belajar siswa tersebut, Bu? Strategi sini saya menggunakan media pembelajaran yang berpihak pada murid begitu Bu ya, dan juga saya tidak pilih kasih gitu Bu terhadap siswa. Berarti Ibu tidak pilih kasih ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu dengan pendekatan apa yang akan Ibu lakukan tersebut? Menurut saya pendekatan yang saya ingin terapkan yaitu mengamati siswa yang aktif dan tidak aktif di dalam kelas gitu Bu. Jadi Ibu ingin mengamati siswa yang aktif dan tidak aktif, Bu ya. Dengan pendekatan tadi, apakah sudah tercapai, Bu, pembelajaran yang Ibu harapkan? Setelah pengamatan di dalam kelas, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Oke, dalam skala 1 sampai 10, berapa kira-kira Ibu menilai pembelajaran Ibu? Dari 1 sampai 10 Bu ya, 7 Bu. Iya. Bagaimana kira-kira Bu, Ibu ingin meningkatkan pembelajaran Ibu tadi agar ratingnya lebih naik lagi, Bu? Di situ saya menggali kompetensi yang ada pada diri saya, pada diri siswa, sehingga siswa itu dapat mencapai kompetensi yang lebih maksimal begitu Bu. Bagus sekali, Bu. Apa yang Ibu katakan tadi benar-benar bahwa semoga bisa tercapai ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira apa harapan Ibu di pembelajaran selanjutnya? Harapan saya yaitu yang pertama, saya ingin menggali lagi kekurangan kompetensi yang ada pada diri saya. Yang kedua yaitu saya akan menjadi guru yang berpihak kepada murid. Gitu Bu. Oke, saya yakin Bu, apa yang Ibu harapkan tadi akan tercapai Bu ya. Terima kasih ya Bu Era ya untuk waktunya. Saya menyadari saya juga banyak kekurangan Bu di sini. Apabila saya banyak salah-salah kata atau perbuatan, saya minta maaf Bu ya. Sama-sama Bu ya, saya juga seperti itu Bu. Saya juga minta bimbingannya dengan Ibu, saran untuk kedepannya nanti Bu ya. Kita akhiri dulu ya Bu Era Iya. ya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu ya. Sekian kegiatan pasca observasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.